acara ini agak panas tapi ya Bu ya. Alhamdulillah, yang penting kita tetap diberi nikmat sehat, nikmat iman. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih tuan rumah, Ibu Bidan, ya Bapak, ya para tim relawan, juga ibu-ibu yang bersedia hadir. Kami dari Partai Buruh itu mungkin sedikit berbeda dengan partai-partai lain. Partai Buruh ini partai yang baru lagi ikut pemilu. Setelah lama tidur, tidak aktif, ya, sejak 2010 sudah aktif. Kemudian kami yang berasal dari pekerja buruh ini merasa ketidakadilan yang terjadi terhadap pekerja buruh, ya terutama di pabrik itu semakin menjadi-jadilah dengan munculnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Sehingga tahun 2021 kita berkumpul seluruh serikat pekerja yang ada, hampir 60 serikat pekerja yang ada, untuk mengaktifkan kembali Partai Buruh. Kemudian Partai Buruh mendeklarasikan gitu, kenapa kita harus ikut pemilu, karena kita harus menang. Karena itu satu-satunya cara kita bisa merubah keadaan negeri ini, keadaan perekonomian, keadaan kehidupan, keadaan jaminan-jaminan sosial, kesehatan, pendidikan yang ada, semuanya ini kita mau merubah agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi ibu-ibu mau berubah apa enggak? Saya tanya dulu, mau berubah kan? Ya, bapak-bapak mau ya? Nah, Partai Buruh ini adalah satu-satunya partai, Bu, yang terdiri dari golongan pekerja buruh, petani, nelayan, pedagang pasar tradisional, jala PRT, pembantu rumah tangga, buruh migran, TKI, TKW, asosiasi ojek online, pedagang pasar tradisional dari Udayan, jamu gendong, supir truk, itu semua ada di kita, Bu. Jadi sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah, masyarakat kecil. Ya, kita harus akuin bahwa selama ini perjuangan kita itu lebih banyak turun ke jalan, demo di jalanan. Kalau ada pupuk misalnya mahal, bersama petani kita demo, ya kan? UMR, upah minimum seperti kemarin ya, bagi nelayan. Kalau misalnya subsidi solarnya tidak diberikan, kita demo ke jalan di depan gedung DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, gubernuran, kantor gubernur. Tapi semua hasilnya nihil, Bu. Hasilnya nol besar. Kita udah lakukan itu udah puluhan tahun. Hasilnya nol besar. Syukur-syukur abis demo kita pulang ke rumah. Ya kan? Kalau enggak ya kadang-kadang suka diajak nginep dulu semalam. Ya kan? Tadi apa-apain, Bu. Cuma nggak pulang aja. Dikasih minum, dikasih makan, suruh jajan. Tapi mau sampai kapan? Kita harus begitu di jalan, nggak ada hasil. Makanya kemudian kita sepakat untuk mendirikan Partai Buruh, ikut bertarung di pemilu, dan berharap kita menang. Dan kita harus menang, karena itu satu-satunya cara kita bisa mengirimkan calon-calon kita duduk jadi anggota dewan, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD, kita melakukan perubahan. Setelah masuk ke parlemen, satu-satunya cara masuk ke parlemen adalah lewat partai politik, dan partai politik itu kita namakan Partai Buruh. Partai Buruh ini memang awalnya dari para pekerja buruh pabrik, karena banyak dirasa ketidakadilan. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini benar-benar membuat kita sudah semakin terpuruk, sudah gajinya UMR, ya kan? Kenaikan kemarin hanya 0,6%, 20.000 sampai 25.000 naik dari Pumkom. Kita karyawan PT lain. PT lain ini yang mengirim kita ke Pumkom. Gitu. Itu namanya outsourcing. Outsourcing bisa seumur hidup. Belum lagi nanti ibu-ibu yang ada haid, ada hamil, masalah cuti haid, cuti hamil. Belum lagi ngomongin uang pesangon. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian juga untuk sektor perindustrian dan perdagangan
impor makin banyak, bagi para petani harga menjadi tidak stabil, karena kalau misalnya petani lagi panen, barang impor juga datang, petani panen beras impor datang, artinya akibat